Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar barisan aritmatika. Nah, sebelum kita belajar barisan aritmatika, kita harus mengetahui terlebih dahulu pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu? Nah, pola bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola tertentu. Misal nih, di sini ada meja dan kursi. Lah, satu meja itu ada 4 kursi. Lihat pada gambar 2.1, ya kan? Di gambar 2.1 ini, meja berbentuk segi 4 dan 4 kursi. Sedangkan di gambar 2.2, ada 2 meja disatukan dilengkapi 6 kursi. Nah, itu sama saja dengan satu meja itu ada 4 kursi, sedangkan ada 2 meja itu ada 6 kursi. Nah, untuk pola yang ketiga, berapakah? Ada yang tahu? Nah, pola ketiga yaitu mejanya 3, berarti kursinya ada 8, ya kan? Benar. Sudah paham kan tadi tentang pola bilangan? Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu barisan aritmatika. Barisan aritmatika sendiri adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini disebut dengan beda. Biasanya beda ini disimbolkan dengan B. Jadi selisih atau beda di barisan aritmatika itu disimbolkan dengan B. Diingat-ingat ya. Misal ada satu pasang sandal. Itu ada 2 sandal, ya kan? Satu pasang sandal itu berpasangan dengan ada 2, sedangkan 2 pasang sandal itu ada 4 sandal. Lah, pola yang ketiga yaitu 3 pasang sandal ada 6 sandal dan seterusnya. Dari pernyataan tersebut, pola bilangannya yaitu berapa? Satu pasang tadi ada 2, ya kan? Lalu 2 pasang tadi ada 4. Dan 3 pasang tadi ada 6. Lah, untuk yang selanjutnya ada berapa? Kalau 4 pasang sandal berarti ada 8, ya kan? Benar. Lah, jika diamati lebih teliti, 2, 4, 6 tadi, itu termasuk pola bilangan berdasarkan aturan tertentu, ya kan? Nah, pola bilangan yang demikian 2, 4, 6 tadi disebut dengan barisan bilangan. Barisan aritmatika itu terdiri dari beberapa suku barisan bilangan. Lah, suku pertama seperti 2 tadi itu dilambangkan dengan U1 atau A. Ingat-ingat ya, A itu sama dengan U1. Lalu 4 tadi itu termasuk suku kedua, bisa dilambangkan dengan U2. U itu suku ya, suku kedua. Dan 6 tadi adalah suku ketiga. Biasanya dilambangkan dengan U3 atau suku ketiga. Suku keempat dilambangkan dengan U4. Dan suku kelima dilambangkan dengan U5. Suku ke-N dilambangkan dengan UN. Berarti untuk mencari suku ke-N itu biasanya dilambangkan dengan UN. Lah, kita tadi kan sudah mengetahui nama-nama suku. Misal suku pertama tadi disebut dengan U1 atau A, ya kan? Nah, sekarang kita akan mengenal beda atau selisih. Lah, untuk mencari beda atau selisih itu dilakukan dengan cara mengurangkan 2 bilangan yang berurutan, sehingga kayak beda, rumusnya itu sama dengan beda U2 suku kedua dikurangi suku pertama
atau suku ketiga dikurangkan suku kedua, atau suku keempat dikurangkan suku ketiga, dan seterusnya. Jadi, untuk mencari selisih itu, kita kurangkan yang belakang dikurangkan yang depan, ya kan? U2 dikurangi U1, kayak tadi. U2-nya berapa? 4 kan? Dikurangkan U1-nya 2. Jadi, 4 kurangi 2 sama dengan 2. Jadi, beda atau selisih dari barisan aritmatika tersebut yaitu 2. Jadi, rumus beda barisan aritmatika dinyatakan dengan B sama dengan UN dikurangi UN-1. Nah, sampai di sini kita tadi sudah mengetahui suku pertama itu bagaimana dan mencari beda di barisan aritmatika itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan mengetahui rumus untuk menentukan suku ke N barisan aritmatika. Lah, rumusnya apa? Rumusnya dari suku ke N barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Di mana A itu tadi adalah suku pertama, B adalah beda atau selisih, dan UN adalah suku ke N. Lah, dari pembelajaran tadi, apa saja yang kita pelajari? Yang pertama yaitu pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Jadi, ingat ya, barisan aritmatika itu bedanya tetap beraturan. Kalau bedanya tidak beraturan, misal 2, 3, 4, 7, bedanya seperti itu bukan barisan aritmatika. Lalu yang kedua, rumus untuk mencari beda atau selisih dari barisan aritmatika yaitu U2 dikurangkan U1, U3 dikurangkan U2, dan seterusnya. Lah, rumus umum dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada satu contoh soal. Saya akan bacakan. Perusahaan genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan menambahkan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas, perusahaan mampu meningkatkan produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima? Nah, sampai di sini sudah paham kan soalnya? Nah, yang diketahui yang pertama yaitu suku pertama. Suku pertamanya itu berapa tadi? 3.000. Selanjutnya bedanya 500. Dan N-nya, N itu yang dicari. Yang dicari tadi kan bulan kelima, jadi N-nya 5. Nah, kita menggunakan rumus barisan aritmatika. Rumusnya bagaimana? UN sama dengan A plus N-1 kali B. Lah, ini adalah rumus dari barisan aritmatika. Langsung kita masukkan. A-nya berapa tadi? Suku pertamanya yaitu ini kan 3.000. Ditambah
N tadi yang dicari, N-nya 5. 5 dikurangi 1. B-nya tadi 500. Ya kan? 3.000 ditambah 5 kurangi 1, 4. Lalu 500-nya turun. 3.000 turun, 4 kali 500 sama dengan 2.000. Jadi 3.000 ditambah 2.000 hasilnya 5.000. Jadi U5 atau suku kelima dari Genteng Sokaraja tadi berapa? 5.000. Jadi produksi pada bulan kelima perusahaan Sokaraja yaitu sebanyak 5.000. Selanjutnya kita akan belajar pemrograman dengan MATLAB. Kita akan membuat program barisan aritmatika dengan MATLAB. Ini adalah tampilan dari Commands dari MATLAB. Nah, untuk membuat program kita harus masuk terlebih dahulu. Di sini ada titik 3, kalian klik titik 3 ini, lalu ke file, lalu tulis judul program yang akan kalian gunakan. Misal silakan kalian klik now speed ini. Setelah itu tulis nama program yang akan kalian gunakan. Misal saya akan menggunakan barisan aritmatika. Saya menggunakan namanya aritmatika. Lalu klik ini. Nah, setelah itu kita akan mencoba membuatnya ya. Kita ketik yang pertama, misal persen, kita berikan judul yaitu persen program menghitung suku ke N. Setelah itu klik enter, lagi persen oleh. Nah, oleh ini dibuat oleh siapa? Ini saya menggunakan nama saya sendiri ya, yaitu Inayatul Hasanah. Setelah itu persen lagi. Kita akan membahas barisan. Lalu rumus dari barisan aritmatika yaitu barisan sama dengan A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B. Dikali ya, berarti lambang untuk dikali dalam MATLAB yaitu bintang B. Setelah itu kita definisikan A itu sama dengan apa? A itu suku pertama. A sama dengan input buka kurung masukkan suku pertama titik 2 koma atas tutup kurung, enter. Lalu B sama dengan input buka kurung lalu masukkan
beda, kan B kan beda ya. Setelah itu titik 2, petik atas, tutup kurung. Oh iya, jangan lupa ya, ini dikasih titik koma. Setelahnya kurung dikasih titik koma. Setelah itu enter lagi, yaitu kita mendefinisikan N. N sama dengan input buka kurung masukkan suku strip bintang gini, apa namanya tadi, koma atas. Setelah itu tutup kurung titik koma, kan? Setelah itu barisan sama dengan A. Oh, jangan lupa ya titik komanya. Barisan sama dengan A, titik koma, enter. For I sama dengan A, titik koma, enter. Barisan I, misal nih barisan yang kita cari yaitu I, kurung I tutup kurung sama dengan barisan, rumusnya yaitu barisan pertama, ya kan? Suku pertama itu adalah suku pertama dijumlahkan buka kurung suku pertama yang dicarikan tadi I, jadi N itu jadi I dikurangi 1 tutup kurung bintang dikali B, bintang B titik koma, enter, ketik N, selesai ya, N. Setelah itu tulis lagi barisan F print F buka kurung petik atas nilai suku ini gini ya, persen D petik tutup kurung, enter. Wah, ini sudah kan? Ini coba kita lihat bagaimana tampilan dari program yang kita buat ini. Nah, ini judulnya tadi aritmatika ya. Nah, kita masukkan nih, masukkan suku pertama. Misal suku pertamanya yaitu 2 ya. Lalu kita enter. Masukkan bedanya berapa? 3. Masukkan suku yang mau kita cari, suku ke berapa? Suku ke 4 misal. Nah kan barisan ke masuk suku yang kita cari yaitu suku kedua. Lah suku kedua berarti 5, benar kan? 2 dan 5. Kan suku pertamanya 2 tadi yang kita cari. Lalu bedanya ada 3. 2 ke 5 bedanya 3. Ya kan? Benar. Nah, ini adalah contoh program pemrograman sederhana dari barisan aritmatika. Sampai di sini
Apa saja yang kita pelajari hari ini, yaitu kita belajar yang pertama tentang pola bilangan, yang kedua tentang pengertian dari barisan aritmatika, mencari beda atau selisih di barisan aritmatika. Lalu yang terakhir, mengetahui suku pertama dari barisan aritmatika. Nah, sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.